Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, berjumpa lagi kita dalam bahasan kita tentang metode ya. Kali ini saya akan menampilkan lanjutan ya dari materi saya sebelumnya. Ya, silahkan nanti teman-teman sekalian jika ingin tahu tentang materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bisa cek di akun YouTube saya ya. Baik rekan-rekan sekalian, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang AHP, Analytic Hierarchy Process. Yang pertama saya sampaikan materinya secara teorikal, kemudian yang kedua saya sampaikan penyelesaian AHP ini dengan menggunakan Excel. Kemudian yang saat ini yang ketiga saya akan share Analytic Hierarchy Process dengan menggunakan tools atau aplikasi yang bernama Support Decision ya. Baik rekan-rekan sekalian, saya ambil studi kasus saja. Ini analisa SWOT ya, digitalisasi zakat ya. Ini saya ambil dari sebuah jurnal tentang bagaimana digitalisasi ini sudah mulai masuk ke seluruh lembaga termasuk lembaga zakat ya. Ini saya ambil dari jurnal saja ya. Baik, sebelumnya saya sampaikan lagi ini sekilas ya tentang AHP. Apa itu AHP? AHP adalah metode pengambilan keputusan secara hierarki bertingkat ya, dengan multi kriteria dan alternatif pilihan strategi ya. Kemudian teknik ini dikembangkan oleh Thomas L. Saati, seorang ahli matematika dari University Pittsburgh, Amerika, tahun 1970-an. Ya. Kemudian menurut Taylor 2014, AHP adalah sebuah metode untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. Jadi AHP ini adalah metode untuk memilih ya strategi dengan beberapa multi kriteria. Kemudian AHP adalah juga sebuah konsep ya, alat, teknik atau metode dalam pembuatan atau pengambilan keputusan untuk masalah yang kompleks, tidak terstruktur dan multi atribut dengan cara memeringkat alternatif keputusan yang ada, kemudian memilih yang terbaik dengan kriteria tertentu melalui suatu nilai numerik. Jadi teman-teman sekalian, bagi rekan-rekan mahasiswa, AHP ini sering digunakan sebagai salah satu metode penelitian ya. Jadi silakan nanti sudah mulai ya kita menggunakan AHP untuk menentukan pilihan strategi mana yang bisa kita pilih dari beberapa alternatif strategi dan juga multi kriterianya. Masuk ke kasus ini, era digital ya, era digital telah mengubah segalanya dan menimbulkan risiko disruptif terhadap berbagai industri, salah satunya lembaga zakat. Lembaga mendapatkan ancaman dari perubahan gaya hidup di era digital ya, di mana orang lebih memilih kemudahan pembayaran, jadi tidak lagi ketemu secara offline ya, cukup melalui smartphone-nya saja. Kemudian peran digitalisasi zakat selama pandemi juga sangat penting ya, dengan tetap memperhitungkan banyak hal. Bahan diskusi kita ini dari jurnal ya, kemudian metode yang digunakan adalah analisis SWOT dan AHP. Ini menggabungkan ya, analisis SWOT dengan AHP. Nanti silahkan selain saya menjelaskan tentang aplikasi support decision, nah ini juga bisa digunakan nanti melakukan analisis SWOT ya, dikawinkan dengan AHP ya, dengan tujuan menentukan strategi yang tepat agar pengelolaan zakat bisa optimal. Nah ini ya, saya ambil sumbernya dari jurnal Sri Yayuni Niklasari dan Muhammad ya, jurnal Islamic Economic, Zakat Digitalization, Effectiveness of Zakat Management During COVID-19 Pandemic ya. Nah, mereka membuat SWOT analysis yang hasil seperti ini ya. Jadi ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Ya, strength-nya adalah kemudahan akses ke platform digital, kemudian bisa bisa berhubungan dengan muzaki dari jauh, kemudian transaction cost-nya juga rendah,
ya, transparansi dan akuntability dari lembaga zakat, kemudian real time transaction. Kelemahannya adalah internet connection problem, ya, kemudian juga knowledge atau skill, kemudian kompetensi, ya, kemudian ketidaksamaan, ya, infrastruktur IT lembaga, kemudian lemahnya public trust, ya, masih perlu kita tingkatkan. Kemudian opportunities-nya apa? Tingginya penggunaan internet saat ini, kemudian perkembangan yang cepat dari financial technology, fintech, kemudian kemudahan, ya, pembayaran zakat online. Kemudian ancamannya adalah cybercrime, kemudian virus, ya, dan juga bisa merubah, ya, pola sumber daya manusia dalam penanganan zakat, ya, bisa berubah. Nah, ini ada 4 strategi, ya, ada 4 strategi, yaitu strength opportunity, ya, kemudian weakness opportunity strategy, kemudian strength threat strategy, kemudian weakness threat strategy, ya. Dari bahasan ini, ya, kita melihat bahwa ada 4 strategi, ya, 4 strategi dasar dalam SWOT ini. Kemudian juga ada sub-subnya, ya, ada sub-subnya, misalkan SO strategi, ya, mengoptimalisasi promosi online, ya, menguatkan dan kolaborasi dengan perusahaan fintech, ya, kemudian membangun, ya, skala digital platform, ya, kemudian membuat perencanaan, ya, jangka pendek, panjang, dan menengah, kemudian mengupdate aplikasi zakat, ya. Itu SO strateginya, dan yang lainnya silakan teman-teman bisa baca sendiri, ya. Saya rasa di jurnal yang sangat penting buat teman-teman di lembaga zakat, ya. Pengembangan digital terutama, ya. Nah, ini kan kita harus pilih, ya, strategi mana yang kita mau pilih, ya, bukan pilih sebetulnya, yang bisa kita prioritaskan, ya, bisa kita prioritaskan. Nah, kalau analisa SWOT saja ini hanya berhenti sampai di sini, ya. Nah, kemudian kita akan menggabungkan dengan AHP. AHP itu adalah kita akan memilih atau memeringkat, ya, memeringkat mana yang akan strategi mana yang akan kita prioritaskan, ya. Nah, gitu kira-kira, ya, AHP ini. Nah, ini seperti sharing saya di materi yang sebelumnya. Tahap pertama, ya, kita membuat struktur hierarki, ya, struktur hierarki. Ya, sasarannya apa nih? Ya, level satunya adalah sasaran strategi digitalisasi zakat selama masa pandemi COVID-19, dan ini saya rasa akan terus berlanjut, ya, sistem seperti ini. Kemudian kriterianya apa? Ada strength, ada weakness, ada opportunity, dan threat-nya, ya. Faktor-faktornya apa saja sih, ya, yang muncul di strength ini? Saya ambil dari sini, ya, ini, ya, dari SWOT analisis ini, tapi saya nggak ambil semua ini sebagai contoh saja, ya. Jadi memang fokus saya hanya untuk menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan AHP saja. Jadi saya nggak ambil semua, saya ambil beberapa saja. Jadi teman-teman sekalian, saya ambil misalkan di kriterianya ini ada 3, ya, di strength. Nah, ini dia. Digital platform, kemudian lower transaction cost, transparansi, dan akuntabilitas. Di weakness saya ambil 3 juga, internet connection problem, low skill of IT, inequality IT infrastructure. Di opportunity saya ambil 3 juga, internet, ya, kemudian penggunaan internet maksudnya, ya, yang sudah meluas, kemudian perkembangan fintech, kemudian payment online. Di threat-nya, ya, ancamannya adalah cybercrime dan virus. Kemudian alternatif strategi juga saya nggak ambil semua, ya. Di sini kan ada banyak nih. Ya, ada banyak. Saya ambil beberapa saja yang sebagai contoh saja, teman-teman sekalian, karena lumayan kalau ambil semua nih, perhitungan AHP-nya juga cukup rumit, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ambil beberapa saja, ya. Misalkan optimizing promotion via online media, kemudian kolaborasi dengan perusahaan fintech,
membangun digital zakat platform, kemudian membangun ekosistem zakat digital, kemudian upgrading AMIL on IT, kemudian membangun secure ya payment system, dan improving product and service quality. Inilah pilihan strategi. Jadi kita bukan memilih sebetulnya, tapi memeringkat ya, memeringkat mana strategi mana yang bisa kita pilih pertama kali ya, yang bisa kita prioritaskan ya. Jadi ini ada 4 level. Level 1 adalah ya sasaran, level 2 adalah kriteria, level 3 adalah faktor, level keempat adalah alternatif strategi. Kalau kemarin kita bahas AHP dengan menggunakan Excel, ya sekarang kita menggunakan aplikasi Super Decision. Kalau Excel itu bedanya apa dengan Super Decision ini? Ya kalau Excel ya cenderung lebih rumit ya buat kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena lumayan ini kita kalau harus bikin matriks yang sedemikian banyaknya ya, apalagi levelnya sudah naik. Kemarin kita cuma 3 level, ya 1, 2, 3. Nah, sekarang udah 4 level ya, 4 level dan itemnya banyak sekali ya. Baik. Apa itu aplikasi Super Decision? Nah, teman-teman bisa download ya, searching aja di Google, masuk ke superdecision.com. Ini free ya teman-teman sekalian. Silakan di-download. Nanti logonya seperti ini nih ya, Super Decision ya. Nah, logonya seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapat ini, ya kita udah bisa langsung menyelesaikan permasalahan yang tadi. Tapi teman-teman sekalian, saya sarankan teman-teman sebelum masuk ke materi ini ya mungkin dengarkan dulu materi saya sebelumnya ya. Jadi secara runtutan perjalanan aplikasi HP ini bisa diikuti gitu ya. Karena saya akan langsung masuk ke aplikasi Super Decision. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke aplikasi Super Decision. Oke, bentar ya. Masuknya dari mana ya, dari sini? Bentar. Wah, ini bentar ya. Saya masuknya dari harus dibuka dulu ya. Bentar. Bentar ya. Untuk menampilkan Super Decision. Super Decision, benar. Super Decision, nah ini dia. Nah ini ya. Itu teman sekalian. Nanti kita akan masuk langsung ke sini ya. Ini yang aplikasi Super Decision ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti silakan tadi seperti saya sampaikan, googling saja di Google, kemudian download aplikasinya, kemudian nanti akan tampil seperti ini ya. File, design, access, computation, network help ya. Nah ini saya udah bikin sebetulnya ya, jadi kita tinggal buka saja. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin baru ya tinggal ini ya, file, new gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Misalkan kalau saya coba ya, analisa SWOT ya. Misal. Nah ini nanti kita akan dapat seperti ini, kita cancel aja. Nanti kita bikin desain ya, cluster. Ya. Cluster itu nanti bikin ini ya, membuat level ya. Level pertama tadi ingat ya, kita level pertama adalah sasarannya ya, sasaran. Kita klik sasaran di sini ya, kemudian description nggak usah, kita lewatin aja. Langsung save, dia muncul. Nah, ini deh sasaran. Nah, gitu ya. Ini level 1 ya. Kemudian isinya apa sih level yang dimaksud sasaran itu apa gitu ya.
Nah, ini kita bisa isi dengan cluster ya, new node ya, dengan node. Nah, oke, sasaran. Sasarannya apa adalah apa namanya, memilih ya, strategi ya, strategi digitalisasi zakat ya. Nah, inilah ya, kira-kira gini ya. Jadi pertama kita bikin cluster, kemudian kita bikin node-nya. Nanti yang kedua kita bikin cluster apa, level 2. Level 2 adalah kriteria ya, kriterianya. Nah, kita bikin sini kriteria. Ya. Nah, apa saja kriterianya? Nah, kita bisa node-nya ya. Node-nya adalah kriteria. Apa? Kan SWOT tadi ya, strength. Ya, kemudian weakness. Ya. Kemudian opportunity. Kemudian apa namanya, threat ya. Nah, ini dia. Ini kita tarik aja. Nah, thread. Gitu ya. Nah, ini untuk sekalian. Jelas seperti ini ya. Jadi nanti, nah kemudian nanti strength kan tadi ada apa namanya, item-itemnya ya. Nah, ini contoh aja. Jadi teman-teman nanti akan bisa lakukan seperti ini. Nanti bagaimana menghubungkan antara digitalisasi zakat dengan strength ini, membentuk apa, hierarkinya. Nanti kita tinggal klik di sini. Kita make notation, ya, connection from. Ya. Nah ini, connection from. Nah, kemana aja dia? Ke opportunity, strength, dan weakness. Nah, dia akan muncul panah ini. Ya, ini adalah hubungan antara digitalisasi ini dengan weakness ini ya. Ini. Baik, sampai di sini dulu ya. Saya akan langsung ke yang sudah saya bikin ya. Ini saya tinggal open saja. Oke. Saya udah bikin sebelumnya di ini dia. Nah ini ya, untuk hal ini saya udah bikin ya, sasaran, kriteria, dan faktor-faktor ya. Kemudian alternatif ya. Ini bisa diwarnain ya, warnanya tuh gini aja nanti, edit cluster. Ini bisa dipilih warna ya. Ini warnanya bisa pilih. Nah gitu ya, bisa dipilih ya teman-teman, gampang. Kemudian ini kriteria tadi ya, opportunity, strength, apa namanya, weakness, opportunity, dan threat ya. Kemudian faktor-faktornya apa saja nih? Strength itu ada 3 tadi, digital platform, lower cost, transaction, transparansi ya. Weakness itu ada connection, IT, skill, infrastructure. Kemudian opportunity itu ada internet, fintech, dan online payment. Threat itu ada 2 ya, cybercrime. Kemudian alternatif strategi, kita juga bisa rubah warna ya. Coba sekali lagi saya ajarkan teman-teman sekalian, rubah warna gampang. Edit aja clusternya, kemudian warnanya kita bisa pilih. Ya, misalkan kita pilih. Nah, ini contoh ya. Kita pilih. Ya nggak pakai warna juga nggak apa-apa lah ya. Yang penting aman. Yang dalamnya juga kita warnanya seperti ini nih dalamnya. Ya tinggal diklik aja online promotion, edit. Ya warnanya apa? Misalkan kuning ya. Nah itu kayak gampang kan? Ya ini adalah membuat strukturnya ya, hierarkinya ya. Jadi membuat hierarki seperti ini ada 4 level ya, level sasaran, kriteria, faktor, dan alternatif. Ya, jadi apa teman-teman sekalian, ini tidak sulit ya membangun ini.
Nah, tinggal sekarang adalah kita compare ya, melakukan compare. Ini yang kita membutuhkan bantuan para pakar ya, bantuan para pakar. Kita masuk ke compare. Nah, pairwise. Di sini saya udah isi duluan ya, untuk mempercepat saja pelatihan kita ini. Nah, ini ya. Oh, bentar. Nah, ini ya. Pairwise itu apa sih? Pairwise itu adalah ini apa namanya? Skala hubungan ya, skala hubungan antar item ya. Misalkan di sini contohnya adalah antara strength sama weakness ya, lebih penting mana gitu ya. Apakah lebih penting strength atau lebih penting weakness ya. Strength dengan opportunity lebih penting mana? Strength dengan trade itu lebih penting mana? Di bawah juga gini ya, digital platform dengan lower cost paling penting mana ya kan? Dengan transparansi seperti apa? Di bawah juga sama nih, di online promotion sama collaboration lebih penting mana ya kan? Online dengan develop lebih penting mana ya? Ini kepentingan ya, tingkat kepentingan ya. Kalau sekali lagi teman-teman sekalian tolong disimak dulu video saya yang sebelumnya ya, yang di teori kemudian yang di Excel, nanti akan kita ketahui ya. Ini saya langsung ke ini ya, pairwise-nya. Ini contoh mana yang lebih penting ya, collaboration ya, collaboration yang kita lihat question. Nah ini ya, collaboration sama mendevelop ya, mendevelop itu lebih penting mana sih gitu ya. Ternyata di sini menurut para pakar itu lebih penting apa namanya, collaboration ya. Kemudian lebih penting mana dengan improving ya, improving berarti collaboration dan seterusnya. Ini contoh ya. Ini angka 1 2 3 4 5 itu ya, satu itu kepentingannya sama ya. Kalau 3 itu berarti lebih penting collaboration ya, barisnya, di barisnya lebih penting daripada kolom ya. Tapi kalau yang merah ini berarti lebih penting online promotion daripada kolaborasi ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman sekalian cara bacanya ya. Ini contohnya untuk yang cybercrime. Coba kita lihat yang connection. Nah, connection seperti ini ya. Jadi kolaborasi sama apa namanya develop ternyata lebih penting yang develop ya. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman sekalian. Ini matriks ini diisi oleh pendapat para pakar tentunya ya. Nah, ini banyak sekali matriksnya nih ya. Ada cukup banyak ya teman-teman sekalian, yang harus bersabar nih karena pilihan kita juga cukup banyak ya. Semakin banyak pilihan maka matriksnya semakin banyak juga ya. Dan berapa jumlah matriknya teman-teman bisa lihat di matriks saya sebelumnya ya. Silahkan dibuka lagi. Nah, inilah kira-kira sudah saya isi semua. Nah, dan juga jangan lupa di sini ada yang namanya inkonsistensi ya, inkonsistensi. Jadi data juga itu ada inkonsistensinya. Jadi kalau dia kurang dari 0,1 itu masih dianggap sebagai bisa diterima ya. Tapi kalau dia lebih dari 0,1 maka apa namanya, pendapat pakar ini meragukan gitu kira-kira. Jadi nanti dilihat konsistensinya ya. Konsistensinya apakah ini di atas 0,1 atau di bawah 0,1. Itu penting juga ya. Baik, kalau kita udah dapat seperti ini ya, udah mengisi semua nih langkah kedua, langkah pengisian pairwise ini ya. Adu penting ya dengan apa namanya masing-masing item ini kan ya. Strength is strongly more important than opportunity ya. Ini strength dan opportunity ya, 5 ini ya. Kalau 3 apa nih? Nah, 3 itu opportunity ya lebih penting dari apa? Strength lebih penting daripada opportunity. Oke. Nanti kalau kita dapat isi semua sini, kita close, kemudian kita komputasi ya, komputasi. Sinkronisasi ya. Dari sinilah kita akan mendapatkan pemeringkatan strategi. Nah, ini hasilnya ya. Dari hasil sini kita lihat nih grafiknya, yang paling tinggi adalah online promotion ya.
bobotnya 0,22, kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan perusahaan fintech 0,19, yang ketiga adalah upgrading AMIL 0,14, yang keempat adalah mendevelop payment system dulu lah ya 0,13, kemudian yang kelima adalah mendevelop ekosistem, yang keenam mendevelop platform, yang terakhir adalah improve quality. Nah, inilah teman-teman sekalian hasilnya yang kita peroleh dari penggunaan AHP dengan support decision. Ini hasilnya. Jadi dengan seperti ini kita mendapatkan strategi mana yang bisa kita dahulukan ya. Jadi dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi lembaga zakat yang juga tidak sama ya infrastrukturnya, maka kita perlu mendapatkan online promotion. Online promotion ya dari sisi biaya juga tidak terlalu tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Memang kita harus kolaborasi dengan perusahaan fintech. Ini jadi peluang tersendiri ya buat teman-teman fintech. Kemudian upgrading AMIL. Baik teman-teman sekalian, ini ya hasilnya. Ini juga kita bisa bikin ini ya, full report di sini ya. Nah ini full report ya. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman sekalian. Jadi apa namanya, ranking ya. Jadi bentuknya adalah alternative ranking. Baik, saya rasa demikian saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Senang sekali berbagi dengan teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom di bawah ini, atau bisa kirim email ke saya ke zulkifli24@yahoo.com. Sampai ketemu lagi untuk materi berikutnya. Mudah-mudahan, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.